Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna jalla wa ala wa yardah. Wassalatu wassalamul akmalani wal atammani ala al-mab'usi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, syukur dan pujian yang tinggi selalu kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Masjid Nur ala Nur. Seperti biasa, lanjutan pertemuan yang lalu, kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, karya Imam Badruddin Ibnu Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Sedikit kita murajaah pembahasan yang telah lalu untuk mengingatkan kembali. Di samping juga kayaknya sebagian ikhwan qadarullah ada yang belum hadir di pertemuan sebelumnya, jadi kita murajaah sedikit sebelum kita lanjutkan pembahasan kita. Baik, kita pernah membahas pernyataan salah seorang ulama yang berbunyi, in kana ar-rajulu kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu para salaf, para sahabat, para tabi'in, mereka mempelajari cara bersikap sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ini perkataan siapa jemaah? Ngacung. Silakan. Nah. Lebih bagus lagi ditutup bukunya itu. Nah. Perkataan siapa? Masih ingat? Anteng banget ini, kalem banget. Jangan. Abdullah bin Mubarak? Bukan. Iya, siapa? Sufyan bin Uyainah? Bukan juga. Sebelumnya ada lagi itu. Salah seorang tabi'in kibar, ya. Tabi'in senior yang ilmunya nggak diragukan. Bukan juga, belum kita. Udah sampai sini. Bukan juga Hasan Al-Basri. Ayo siapa lagi? Jangan kalem gini lah, nggak suka kalau kalem-kalem kayak gini. Aktif lah. Ayo. Masih muda harus aktif ya. Muhammad bin Sirin rahimahullah. Iya, kanu yata'allamun al-hadiya kama yata'allamun al-ilma, atau disebut juga dengan Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullah. Ya, para salaf dahulu mereka belajar bagaimana bersikap yang baik atau beradab sebagaimana mereka belajar ilmu. Baik, kemudian salah seorang tabi'in ada yang mengatakan bahwa salah seorang dari kami dahulu untuk mendapatkan ilmu tentang adab, mereka harus melatih diri selama bertahun-tahun. Jadi butuh waktu bertahun-tahun untuk melatih diri di atas adab yang luhur. Nah, ini perkataan siapa ini? Tafadhal. Masya Allah. Ayo, siapa yang bisa jawab? Perkataan siapa? Perkataannya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Nah, ini baru Al-Hasan Al-Basri. Jadi zaman dahulu para salaf untuk mendapatkan ilmu tentang budi pekerti yang luhur, tentang adab yang mulia, mereka bertahun-tahun. Jadi belajar adab itu nggak cuma sekali pertemuan, 2 pertemuan, 3 kali pertemuan, bahkan bertahun-tahun. Ya, makanya kita
Tidak perlu menilai orang lain misalkan sudah ngaji lama kok kurang adabnya. Ya memang belajar adab itu bertahun-tahun. Bertahun-tahun berarti di sini bukan cuma setahun 2 tahun, tapi lebih daripada itu. Ya, maka di sini kita berikan udzur. Mungkin saudara kita baru ngaji, baru awal belajar sehingga perlu lagi menambah hazanah keilmuannya supaya nanti adabnya lebih baik lagi. Baik. Kemudian pertanyaan saya berikutnya, siapakah orang yang mengatakan bahwa barometer terbesar dalam kita beradab dan berbudi pekerti yang luhur adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam? Siapa yang mengatakan ini? Ayo, siapa? Sufyan bin siapa? Ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri, dan Sufyan yang lain. Ini Sufyan yang mana? Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Ya, bahwa contoh utama kita dalam masalah akhlak, contoh utama kita dalam masalah adab adalah Nabi Muhammad SAW. Dari tadi kita berbicara adab. Apa sih definisi adab? Kemarin kita bawakan pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tentang definisi adab. Adab itu apa? Al-akhdhu bimakarimil akhlak. Ya. Mengambil akhlak yang mulia, itu adab. Berbudi pekerti dengan budi pekerti yang luhur, itu artinya adab. Baik, sampai sini ya. Selanjutnya kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Tadhkiratus Sami' karya Al-Imam Badruddin Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah, sampai di pernyataan Habib Asy-Syahid. Ya. Qala Habib bin Syahid libnihi. Berkata Habib bin Asy-Syahid kepada putranya, ngasih nasihat. Jadi orang tua itu harus sering menasihati anaknya. Ya. Itu bagian dari orang tua sayang sama anak. Bukan orang tua sayang sama anak itu anak dimanja, apa-apa dituruti, didiemin. Karena ada sebagian orang tua anaknya salah didiemin aja. Alasannya masih kecil. Justru masih kecil harus diberitahu, tentu dengan cara yang hikmah. Tidak didiemin aja. Salah. Ada kadang sebagian orang tua begitu. Anaknya bertingkah laku yang enggak wajar didiemin aja gitu. Yang benar orang tua itu harus banyak-banyak menasihati anak. Ya. Siapa itu Habib Asy-Syahid? Di kitab Syiar A'lamin Nubala karya Az-Zahabi, beliau adalah Abu Muhammad Habib Asy-Syahid Al-Basri dari Basrah ya. Basrah di mana aja, Mah? Irak ya. Wafat tahun 145 Hijriah. Ini Habib Asy-Syahid. Apa nasihat dia kepada anaknya? Ya bunayya ishabil fuqaha. Wahai anakku, bertemanlah engkau dengan para fuqaha. Wal ulama'a, dan bertemanlah dengan para ulama. Wa ta'allam minhum, belajarlah engkau dari mereka. Wa khudh min adabihim, ambillah tata kerama, adab dari mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Karena hal itu lebih aku sukai daripada kamu hanya menghafal banyak hadis. Baik, nasihat ini nasihat yang sangat berharga. Nasihat pertama dari Habib Asy-Syahid kepada putranya adalah ishabil fuqaha wal ulama. Bertemanlah dengan para fuqaha dan ulama. Ikhwas sekalian,
Apa perbedaan antara fuqaha dan ulama, atau dua-duanya sama? Kalau sama kayaknya nggak perlu saya tanyain ya. Ada tidak perbedaan antara fuqaha dengan ulama? Ada yang tahu di sini? Fuqaha itu apa? Ulama itu apa? Ini istilah yang sering kita dengar nanti. Berkata fuqaha, berkata ulama gitu ya. Ada nggak perbedaan antara fuqaha dan ulama? Ayo. Fuqaha itu lebih khusus daripada ulama. Ulama itu lebih umum dari fuqaha. Istilah ulama itu berkaitan dengan seluruh fannul ulum. Istilah ulama itu terkait dengan seluruh disiplin ilmu. Orang yang alim dalam bidang tafsir disebut ulama. Ulama tafsir. Orang yang alim di bidang hadis disebut ulamaul hadis atau al-muhaddisun. Orang-orang yang alim di bidang fikih juga disebut ulama. Tapi ada sebutan khusus, yaitu apa? Fuqaha. Jelas ini? Berarti istilah fuqaha itu lebih khusus. Istilah ulama lebih umum. Setiap fuqaha itu mesti ulama, tapi tidak setiap ulama itu fuqaha. Karena ada jajaran ulama-ulama yang mereka bukan fuqaha, nggak terkenal mereka posisinya sebagai fuqaha gitu loh. Kita ambil contoh, ada seorang bernama Ibnul Madini dengan Yahya bin Ma'in. Dua orang ini kita selama ini mengenalnya, mereka berdua adalah muhaddisun, ahli hadis, ulama yang memang khusus membidangi hadis. Tapi kita tidak mengenal beliau-beliau ini adalah fuqaha, ya kan? Makanya pendapat-pendapat mereka dalam masalah fikih tidak dicantumkan. Karena mereka lebih dikenal dengan istilah muhaddisunnya, ahli hadisnya, daripada fuqahanya. Sebaliknya pula ada orang-orang fuqaha namun tidak masyhur disebut sebagai muhaddis. Contoh siapa? Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Meskipun beliau tidak terkenal di masalah ilmu hadis, tapi beliau terkenal di kalangan fuqaha. Maka kita lebih sering mengenal Abu Hanifah sebagai istilah fuqaha daripada muhaddis, ahli hadis. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kita yakin Ibnu Jarir itu pandai dalam masalah fikih. Beliau pakar juga dalam masalah fikih, tapi kita lebih mengenal beliau pakar di bidang tafsir. Ya, makanya kita lebih sering mengenal Ibnu Jarir At-Tabari, lebih akrab di panggilan kita beliau mufassir daripada fuqaha. Walaupun di bidang fikih pun beliau mahir ya, tapi tidak masyhur di bidang fikih. Nah, ini perbedaan antara fuqaha dengan ulama. Istilah ulama itu lebih umum karena dia mencakup seluruh fununul ulum, ya, seluruh fak-fak ilmu syar'i, ya. Sementara kalau fuqaha ini kaitannya dengan masalah fikih, yang kaitannya dengan masalah istinbat hukum fikih. Jelas sampai sini ya? Iya. Dan fuqaha ini ada dua macam. Ada kalanya fuqaha yang sifatnya dia membidangi lintas mazhab. Banyak mazhab dia kuasai, ya. Contoh kita mengenal Ibnu Qudamah. Asalnya beliau bermazhab Hambali, tapi beliau menguasai lintas mazhab. Al-Imam Nawawi juga sama. Asalnya beliau bermazhab Syafi'i, tapi beliau juga menguasai lintas mazhab. Bahkan kalau dalam istilah mazhab Syafi'i, kalau kita menyebut syaikhain, kalau syaikhain dalam masalah ilmu hadis siapa? Bukhari dan Muslim. Kalau syaikhain dalam mazhab Syafi'i siapa? An-Nawawi dengan Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i. Ini mausu'ahnya, ensiklopedinya di bidang mazhab Syafi'i. Baik.
Demikian juga kita mengenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau luar biasa. Asal mazhab beliau bermazhab Hambali, tapi beliau menguasai lintas mazhab. Ya. Ini pertama, fuqaha yang memang dia menguasai lintas mazhab. Kemudian yang kedua, fuqaha yang memang hanya khusus di bidangnya, di mazhabnya saja. Dia tidak banyak menguasai mazhab-mazhab yang lainnya, tapi hanya di bidangnya saja. Ya, baik. Intinya ini perbedaan antara fuqaha dengan ulama. Ini nasihat pertama, bertemanlah dengan para fuqaha dan para ulama. Ya. Kalau seandainya kita berteman dengan orang soleh, Nabi mensifati seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi, yang kita akan mendapatkan bagian dari bau wanginya. Apalagi kita berteman dengan ulama. Berteman dengan orang yang soleh saja, yang mungkin levelnya nggak sampai level ulama, kita dapat kebaikan, apalagi kita berteman dengan ulama. Ya. Maka di sini nasihat yang sangat berharga. Cari sahabat yang dia itu punya ilmu. Ya. Paling tidak kita punya majelis dengan salah seorang ustadz yang memang kita percaya ilmunya, atau 2 orang atau 3 ustadz atau lebih banyak ustadz, maksudnya yang lurus ya pemahamannya, itu lebih bagus lagi. Ya. Karena apa? Dengan cara itu kita akan mendapatkan banyak faedah. Baik. Ini nasihat pertama. Wa ta'allam minhum, dan belajarlah kamu dari mereka. Dari siapa? Para fuqaha dan ulama tadi. Jadi jangan cuma berteman doang dengan ustadz, deket sama ustadz, kemana-mana nemenin ustadz, makan juga nemenin ustadz, tapi giliran ilmu nggak ngambil. Ada nggak orang kayak begitu? Dia sama ustadz deket, maksudnya kalau ketemu ustadz akrab, ya, ngobrolnya akrab, nemenin akrab, bahkan apa? Kalau ada ustadz datang dari jauh, dia harus ngambil foto, pokoknya harus foto bareng sama ustadz itu. Tapi giliran ilmunya nggak tahu ya. Jadi jangan begitu. Harusnya apa? Ilmunya juga diambil, jangan cuma deket saja. Ya, ilmunya harus juga diambil. Ya, karena ada sebagian orang dekat dengan ustadz tuh hanya kedok. Ya, dekat dengan ulama hanya kedok. Ya, supaya apa? Oh, supaya pengikutnya banyak, dia bawa nama syekhnya. Saya muridnya Syekh Fulan, Syekh Fulan. Sebenarnya enggak apa-apa dia mengatakan dia muridnya Syekh Fulan kalau tujuannya untuk kebaikan, tujuan untuk dakwah enggak masalah. Tapi sebagian orang dia menukil, membawakan nama syekhnya hanya untuk membanggakan dirinya sendiri. Ini enggak baik seperti ini, jemaah. Ya. Atau apa? Atau dia membawa nama ustadz, tujuannya ada kepentingan. Ini karena ustadz ini punya nama, dikenal ya. Nanti kalau saya bilang temannya ustadz A, saya gampang cari utangan. Nah, ini salah niat. Jadi kalau berteman dengan ulama, berteman dengan ustadz ya, itu apa? Ta'allam minhum, ambil ilmunya. Gitu, ya. Kemudian nasihat berikutnya, wa khudh min adabihim, ambil tata keramanya mereka, ambil adabnya. Ya, belajar kita dengan adabnya mereka, para ulama. Ya, contoh tata keramanya. Ya, Ustadz, saya punya ustadz tapi misalkan ya, dia galak Ustaz. Ya mungkin dia galak, tapi dia punya kelebihan lain. Nah itu yang diambil. Contoh kelebihan lain apa? Dia galak tapi misalkan dia selalu tepat waktu misalkan. Atau mungkin dia selalu kalau kajian ngasih hadiah misalkan. Kalau kajian lagi misalkan dia menjelaskannya jelas. Artinya dia punya sisi kelebihan. Jangan hanya dilihat aibnya saja. Kalau ada aibnya pasti ada kekurangannya. Ya, antum menginginkan ustadz ini sempurna, ya nggak sempurna, beda-beda. Ya, atau ustadz mungkin dia tampilannya kalem, ya. Ketika menyampaikan kajian dia juga bahasanya slow gitu ya, lambat ngomongnya, terus lembut kata-katanya, gitu ya. Tapi ada sebagian ustadz punya ciri khas lain. Mungkin dia dalam menyampaikan ceramah dia menggebu-gebu semangat gitu ya, nadanya tinggi. Nah, antum
Jangan hanya fokus di situnya, tapi ambil faedahnya. Pasti ada faedah tertentu, ada kelebihan tertentu yang bisa kita ambil dari dia. Jelas sampai sini ya? Ya. Jadi pelajari adab darinya. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis, karena kau belajar adab yang baik dari mereka lebih baik daripada sekedar hanya menghafal banyak hadis. Hanya menghafal banyak hadis tapi apa? Tapi kurang adabnya, ya. Bukan berarti kita nggak menghafal hadis, tetap kita menghafal. Tapi apa? Tapi jangan sampai karena sibuknya menghafal hadis kemudian lupa dari apa? Lupa dari kita belajar adab, ya. Nah, nasihat seperti ini mirip dengan nasihat ibunya Imam Malik kepada Imam Malik bin Anas. Ya. Antum tahu Imam Malik bin Anas itu dijuluki Imam Darul Hijrah. Imamnya kota Madinah, Madinatun Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa itu. Bahkan ada riwayat menunjukkan keutamaan Imam Malik langsung dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak menyebutkan nama Imam Malik. Tapi Nabi menyebutkan bahwa orang-orang berkumpul membawa kendaraannya dan mengambil ilmu dari alim Madinah. Dan itu siapa? Imam Malik. Tapi riwayat hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ada yang mendhaifkannya, ada yang mengatakan riwayatnya hasan atau sahih. Baik, intinya Imam Malik di sini imam yang punya keutamaan. Jadi kita harus lihat kenapa Imam Malik begitu hebat. Ya tentu di belakang ada sosok yang hebat. Siapa? Ibunya Imam Malik. Ya. Nah inilah di sini ada akhwat yang hadir ya, ada di belakang. Nah ini kesempatan saya kasih nasihat ya, bahwa ibu ini punya pengaruh kepada anak. Ibu ini ibarat tokoh di belakang layar. Namanya tidak dikenal tapi polesannya sangat berpengaruh kepada anaknya. Kita lihat Imam Asy-Syafi'i itu lahir dalam kondisi yatim, ya. Beliau kondisinya yatim. Bapaknya meninggal. Siapa yang mendidik beliau? Ibunya. Tapi kita kenal nggak ibunya Imam Syafi'i? Ada yang kenal di sini ibunya Imam Syafi'i siapa? Ada? Kita lebih kenal bapaknya, yaitu Muhammad bin Idris. Bapaknya namanya Idris. Padahal bapaknya meninggal duluan kan gitu. Imam Malik, siapa nama ibunya Imam Malik? Banyak dari kita nggak kenal. Tapi kita kenal bapaknya, yaitu Malik bin Anas. Bukan Anas bin Malik ya, Anas bin Malik itu sahabat. Ini Malik bin Anas. Dan tidak ada hubungannya ya, Imam Malik dengan sahabat Anas bin Malik nggak ada hubungannya. Beda tempat, beda kabilah, asal muasal kabilahnya beda ya. Baik. Nah, ibunya Imam Malik itu berperan utama dalam mendidik Imam Malik. Tapi kita tidak mengenal ibunya Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal pun seperti itu. Beliau dari kecil dididik oleh ibunya. Tapi kita nggak kenal ibunya Imam Ahmad ya kan? Kita kenalnya bapaknya Ahmad bin Hanbal. Makanya kalau abah-abah di sini oke lah, menang nama antum ya. Nanti kalau anak antum jadi orang alim, nama antum dicantumkan. Padahal bisa jadi peran ibunya juga nggak kalah. Jadi nggak perlu berkecil hati ya para ibu. Insya Allah para ibu ini sangat berperan luar biasa. Meskipun apa? Hanya tokoh di belakang layar. Baik. Nah, ibunya Imam Malik pernah suatu ketika memberikan nasihat berharga kepada Imam Malik. Ketika Imam Malik ingin dibawa oleh ibunya untuk hadir di majelisnya Rabi'atul Ra'yi, ulama Madinah di masa itu. Maka kemudian Imam Malik dari awal belajar sama ibunya sudah dikasih busana dengan busananya ulama, ya, bajunya ya seperti baju ulama. Dikasih imamah, apa imamah? Sorban. Ya kalau di sini mungkin sorban nggak terlalu, dikasih apa? Peci ya. Dari kecil sudah dipersiapkan bajunya seperti bajunya ulama. Supaya apa? Supaya besar Imam Malik jadi ulama. Ini harapan besar ibunya. Jadi dari kecil sudah dikasih
busana dengan busana seperti ulama. Nah, kemudian Imam Malik diberi nasihat oleh ibunya, ya bunayya idhab ila Rabi'ah. Wahai anakku, pergilah kau dan belajarlah dari Rabi'ah, Rabi'atul Ra'i. Ya. Rabi'atul Ra'i ini faqih Madinah di masa itu, orang yang sangat alim di Madinah. Ya. Kemudian apa kata ibunya? Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Pelajari dulu adabnya, tata keramanya Rabi'ah sebelum kamu belajar ilmunya. Iya, karena masih kecil kan dia belum memungkinkan untuk dia belajar apa? Banyak ilmu, ya. Masih kecil, ya. Tapi di sini ibunya mengatakan ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Pelajari dulu tata keramanya. Pelajari dulu adabnya Rabi'ah sebelum kau belajar ilmunya. Itu luar biasa, ya. Jadi kalau kita perhatikan para ulama seperti itu, para ulama besar yang mereka punya ilmu, para ulama besar yang mereka disegani keilmuannya, ya, dan terkenal namanya, mereka terlebih dahulu fokus di bidang apa? Adab, memperbaiki tata kerama yang baik sebelum dia mempelajari rincian-rincian ilmu. Baik, selesai kita membahas nasihat Habib Asy-Syahid, ya, kepada anaknya. Qala ba'duhum libnihi, berkata sebagian salaf kepada putranya. Di sini enggak disebutkan siapa orangnya, ya. Ya, tidak terlalu penting, yang penting kita lihat nasihatnya. Ya bunayya, la an ta'lama baban minal adabi ahabbu ilayya min an tata'allama 70 baban min abwabil ilm. Wahai anakku, engkau memahami satu bab dari bab adab, itu lebih aku cintai daripada engkau mempelajari 70 bab dari bab-bab ilmu. Taib, Masya Allah, ya. Ini nasihat berharga sekali, ya. Satu bab terkait dengan adab itu lebih berharga daripada 70 bab terkait dengan ilmu. Maksudnya 70 bab kaitannya dengan ilmu-ilmu yang mendalam, gitu, ya. Misalkan ilmu-ilmu rincian khilaf dalam masalah fikih, ya kan. Sebagian orang kan saking asyiknya dia menyelam di bidang fikih, dia banyak menguasai bab-bab fikih, khilaf-khilafnya para ulama, cabang-cabang permasalahan fikih yang jelimet, ya. Dia faham, tapi masalah adab kurang. Atau sebagian orang, Masya Allah, keilmuannya di bidang hadis luar biasa. Dia hafal sanad-sanad, dia hafal perawi-perawi, dia hafal matan sahihain misalnya, dia hafal sunan, kutubus sunan, bahkan hafal kutubul masanid, kitab-kitab musnad. Tapi apa? Tapi tidak belajar ilmu adab. Nah, ini yang tidak diinginkan. Para salaf dahulu nggak mau yang seperti itu. Sebelum mereka itu mahir di cabang-cabang fikih, permasalahan-permasalahan fikih, kemudian istinbat-istinbat yang jelimet di dalam bab fikih, atau mereka mendalami ilmu hadis plus mendalami perawi-perawinya, mereka nggak mau terlalu mendalam dulu masalah itu sebelum adabnya, tata keramanya dulu diperbaiki. Kenapa sampai para salaf seperti itu? Kenapa para salaf itu menganjurkan mendalami adab dulu sebelum mendalami rincian ilmu? Apa alasannya kira-kira jemaah? Alasannya sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang salaf kita yang bernama Yusuf bin Al-Husain. Yusuf bin Al-Husain rahimahullah pernah mengatakan, bil adabi tafhamul ilm. Nih, simpel banget, ya, nasihatnya, ya. Bil adabi tafhamul ilm. Dengan kau beradab, maka kau akan mudah memahami ilmu, ya. Kalau kita jadi orang beradab, tata keramanya bagus,
etikanya bagus, akhlaknya bagus, budi pekertinya luhur, maka akan makin mudah ilmu masuk ke dalam kita. Makin mudah ilmu kita fahami. Kenapa? Karena kita punya tata krama. Karena kita punya adab. Kenapa adab membantu seorang untuk memahami ilmu? Nah, ini pertanyaan penting ini. Ya, fahami pertanyaannya ya. Kenapa adab memudahkan seorang untuk memahami ilmu? Jawabannya. Nah, ini saya kutip penjelasannya Syekh Shalih Al-Utsaimin ya di Syarah Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, menjelaskan ada dua alasan kenapa orang beradab itu dimudahkan ilmunya. Alasan pertama, orang yang beradab akan dipersilahkan oleh gurunya untuk terus mengambil ilmu dari gurunya. Orang yang beradab akan apa? Dipersilahkan untuk terus mengambil ilmu dari gurunya. Kenapa? Gurunya udah senang. Ini murid saya, Masya Allah, sopan santunnya baik, sikapnya kepada gurunya baik. Apa akhirnya? Gurunya pun mempersilahkan dia mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Mau belajar puluhan tahun, silahkan, nggak ada masalah. Tafadhol. Kenapa? Gurunya udah senang sama muridnya. Mau diambil ilmunya sampai gurunya meninggal pun, gurunya senang-senang aja. Akhirnya dia dapat ilmu banyak. Kenapa? Karena dipersilahkan oleh gurunya untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Dan setiap dia datang ke guru yang lain, gurunya juga senang sama dia. Akhirnya apa? Silakan, boleh mengambil ilmu lagi, dapat ilmu lagi dari guru yang lain. Dia datang ke guru yang lain, sama, disenangi, dapat ilmu lagi. Kenapa? Karena dia punya akhlak dan adab. Coba kalau dia nggak punya adab kepada ustadznya, misalkan dia bersikapnya tidak baik, sama ustadznya sering diajak debat, misalkan sama ustadznya ketika kajiannya sambil sambil sibuk-sibuk dengan hal yang di luar kajian. Lama-lama ustadznya kesel, kamu nggak usah hadir lagi di kajian saya. Ya, kenapa kesel? Nggak ada adab. Akhirnya apa? Dengan dia tidak adanya adab, maka apa? Hirmanul ilm. Dia terhalang dari ilmu. Ya, terhalang. Baik, ini alasan pertama. Kenapa adab itu membantu seorang untuk mendapatkan ilmu? Alasan kedua, kata Syekh Al-Utsaimin, ya. Ketika seorang beradab dan berakhlak, Allah yang akan mudahkan dia untuk mendapatkan ilmu. Allah yang akan mudahkan. Sebab Allah Ta'ala berfirman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan itu adalah kebaikan. Sebab dia berakhlak di hadapan Allah, beradab di hadapan Allah. Ya. Contoh bentuk beradab di hadapan Allah apa? Dan berakhlak, misalkan ketika dia belajar, ya, dia mendengarkan dengan baik, dia masuk masjid, misalkan sholat tahiyatul masjid, ya, misalkan ketika dibacakan Al-Quran dia nggak ngobrol, itu kan beradab di hadapan Allah kan? Makanya Allah mudahkan. Kemudian beradab di hadapan Nabi, ketika dapat hadis dia langsung mengamalkan, nggak banyak pikir ya. Oh, ini saya dapat hadis, satu pelajaran, satu hadis, tapi faedah-faedahnya banyak, setelah itu diamalkan. Maka Allah mudahkan dia kepada ilmu. Kenapa? Sebab dia beradab. Beradab kepada Allah, beradab kepada Rasulnya, beradab kepada para sahabat, ya, mendoakan para sahabat, ya kan? Kemudian beradab di hadapan gurunya, maka Allah jadikan ilmu itu gampang, mudah. Ya. Beda dengan orang nggak beradab, ya. Di hadapan Allah saja dia nggak beradab, di hadapan Nabi nggak beradab, ya. Kemudian di hadapan para sahabat juga dia nggak beradab, gitu ya. Kemudian di hadapan syekhnya, gurunya juga nggak beradab, ya, sulit dia mendapatkan ilmu. Nah, inilah kenapa orang yang beradab dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Baik, karena adab itu kaitannya dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Selesai kita membahas nasihat salah seorang salaf kepada anaknya. Baik, nasihat berikutnya tentang masalah adab.
Qala Makhlad bin al-Husain libni al-Mubarak. Berkata Makhlad bin al-Husain kepada Ibnul Mubarak, maksudnya Abdullah bin Mubarak ya. Nasihat berharga. Siapa itu Makhlad bin al-Husain? Makhlad bin al-Husain sebagaimana biografinya dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Beliau adalah Abu Muhammad Makhlad bin al-Husain al-Azdi ya. Salah seorang yang alim di masanya. Wafat tahun 191 Hijriah. Nah, dia pernah memberikan nasihat kepada siapa? Ibnul Mubarak. Apa nasihatnya? Nahnu ila katsirin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal hadis. Kita lebih butuh budi pekerti yang banyak, adab yang banyak daripada kebutuhan kita menghafal banyak hadis. Camkan di sini ya. Akhlak mulia, budi pekerti yang mulia lebih dibutuhkan dari sekedar seorang hafal ribuan hadis. Tapi ingat, ini jangan jadikan alasan nanti ya. Kalau ada tugas menghafal hadis, kemudian alasannya Ustadz yang penting adabnya bagus. Ya, iya kalau adabnya bagus. Sudah adab nggak bagus, nggak hafal hadis lagi kan. Jangan dijadiin alasan. Ini bukan alasan. Ingat, ulama ketika menasehati pentingnya adab itu bukan alasan kita nggak menghafal hadis atau menghafal Al-Quran, bukan. Tapi itu dalam rangka ya, sebelum seorang menghafal Al-Quran dan hadis, apa? Akhlaknya udah baik duluan, adabnya udah baik duluan, sehingga nanti ya, mudah dia untuk menerima ilmu. Ingat ya. Jadi juga ini bukan alasan nanti untuk tidak menghadiri kajian-kajian lain. Ustadz, kan kita masih levelnya belajar adab, maka kalau ada kajian tauhid nggak diikuti, itu salah. So, tauhid itu iman, harus diikuti, harus. Ya, jangan jadikan alasan adabnya belum sempurna. Belum sempurna, kapan sempurnanya? Tetap kajian yang lain diikuti. Ada kajian hadis fikih diikuti, itu bukan alasan. Nanti alasannya, para ulama salaf kita kan belajar adab dulu, berarti saya kajian fikih nggak diikuti dulu. Salah, nggak begitu juga. Karena fikih juga bagian dari adab. Kalau kita belajar fikih, itu belajar apa sih? Ibadah kan? Itu adab kepada siapa? Allah. Kalau belajar fikih, misalkan kita belajar pendapat-pendapat dalam mazhab fikih, itu tujuannya kita tahu perselisihan ulama supaya apa? Beradab kepada ulama. Jangan mentang-mentang ulama itu beda pendapat dengan kita jatuhkan namanya. Ya. Kita belajar tauhid itu adab kepada siapa? Kepada Allah, kan gitu. Ya. Kita belajar apa lagi? Kita belajar hadis, adab kepada Nabi SAW. Kan kita kalau belajar hadis kan banyak membaca sholawat kan, adab kepada siapa itu? Nabi SAW. Jadi ini bukan alasan antum ikut kajian adab kemudian kajian yang lain gak diikuti. Enggak, tetap diikuti. Semuanya diselaraskan. Semuanya digabungkan, disinergikan, kan gitu. Baik. Kata Makhlad bin al-Husain kepada Ibnu Mubarak, kita lebih butuh kepada banyak etika yang baik daripada banyak menghafal hadis. Iya. Ini maksudnya apa? Orang yang hanya banyak menghafal hadis tapi tidak punya etika. Ya. Hadis sih banyak yang dihafal ya. Hadis sih banyak yang dipelajari, tapi etikanya mana? Sering juga kita mendengarkan nama Nabi SAW, kita tidak membaca sholawat. Mana etikanya coba? Ya kan? Kita mendengar nama sahabat, harusnya kita mendoakan radhiyallahu anhum, kan gitu. Ini kan etika. Ya. Jadi jangan sampai hafalan banyak, ya, kemudian ilmu-ilmu cabang yang sudah dia pelajari banyak, tapi kemudian tidak ada etika. Jangan sampai seperti itu. Ini maksud nasihat Makhlad bin al-Husain kepada Ibnul Mubarak. Ya, padahal kita tahu Ibnul Mubarak itu orang yang sangat beradab, orang yang sangat tinggi akhlak karimahnya, tapi tetap ya namanya nasihat ya diberikan. Apalagi Makhlad bin al-Husain lebih senior daripada Ibnul Mubarak, kan begitu.
Wa qila lisy-Syafi'i. Nah, sekarang kita beranjak ke perkataan Imam Syafi'i. Bagaimana penjelasan Imam Syafi'i tentang pentingnya belajar adab. Nah, di sini kita akan mendengarkan sebuah pernyataan berharga, testimoni berharga dari Imam Syafi'i tentang pentingnya belajar adab. Dan bagaimana kita belajar adab supaya kita benar-benar memperoleh faedah. Bukan cuma sekedar belajar ya, kata orang cuma jiping, ngaji nguping. Atau ngaji cuma sekedar yang penting hadir. Enggak, kita enggak pingin seperti itu. Tapi benar-benar ada apa? Hasil. Nah, ini kita ambil faedah ini dari perkataan Imam Syafi'i. Qila lisy-Syafi'i, maka Imam Syafi'i pernah ditanya, kaifa syahwatuka lil adab? Kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana antusiasme Anda dalam belajar adab? Syahwat ini antusias, keinginan kuat. Kayak kita pengen punya rumah, apa yang harus kita lakukan biar punya rumah, ya kan? Kayak pengen punya kendaraan bagus, apa usaha kita biar punya kendaraan bagus? Ya, yang belum punya istri pengen cari istri, apa usahanya dan istri kayak apa yang mau dia cari? Ya kan seperti itu. Nah, Imam Syafi'i di sini ingin memberikan bagaimana caranya, tips bagaimana caranya ya beliau belajar adab dan mendapatkan adab yang baik ya. Bagaimana antusiasme Anda wahai Imam Syafi'i dalam belajar adab? Maka Imam Syafi'i menjawab, asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tana'amu bih. Setiap aku mendengar satu huruf tentang permasalahan adab, maksudnya satu bab permasalahan adab beliau dengar. Setiap aku mendengar satu permasalahan adab aku dengarkan, maka aku merasakan kenikmatan, aku merasakan kesenangan luar biasa. Saking senangnya sampai-sampai aku berharap seluruh tubuhku memiliki telinga agar bisa mendengarkan adab tersebut. Saya ulangi, kata Imam Syafi'i bahwa ketika beliau mendengarkan satu bab tentang permasalahan adab, maka apa? Beliau merasakan kenikmatan luar biasa, senangnya luar biasa dapat faedah adab penting. Saking senangnya apa? Beliau berangan-angan ya, kalau seandainya setiap tubuh beliau punya telinga, sehingga apa? Setiap tubuh dapat mendengar tentang pentingnya adab, sehingga apa? Sensasi kelezatannya terasa di seluruh tubuh gitu loh. Kenapa? Karena begitu nikmatnya mendengarkan pelajaran tentang adab. Jadi belajar adab itu aslinya mengasihkan. Ya, ini kata Imam Syafi'i. Intinya seperti itu. Belajar adab itu sangat mengasihkan sekali. Kenikmatannya, kelezatannya terasa di seluruh tubuh. Ya, baik. Jadi nikmat gak mesti harus makan kan gitu ya. Gak mesti harus hubungan suami istri. Enggak, bahkan belajar pun nikmat. Antum tahu bagaimana ulama itu saking nikmatnya belajar, luar biasa. Sibawayh itu pakar di bidang nahwu dan kitab beliau banyak. Ya. Beliau adalah kutub buku luar biasa. Saking kutub bukunya sampai-sampai istrinya cemburu. Diambil kitabnya dibakar. Kenapa? Gara-gara kitab ini saya dicuekin katanya. Ini lebih berbahaya daripada madu saya katanya. Lebih bahaya kitabnya. Itu sampai dibakar. Nah, ini salah satu contoh betapa nikmatnya para ulama ketika sudah mempelajari ilmu, termasuk ilmu tentang adab. Ya, saking nikmatnya, sensasi nikmat ini dirasakan oleh seluruh tubuh. Jadi apa? Maunya apa? Belajar gitu lah. Antum tahu orang kalau sudah tahu nikmatnya belajar ilmu syar'i, cari satu permasalahan fikih saja, walaupun harus membuka berlembar-lembar kitab, itu terasa nikmat. Kenapa? Karena kita sudah dibuat nikmat dengan ilmu. Nggak terasa aja antum tiba-tiba udah 2 jam baca, udah 3 jam baca. Syekh Al-Albani saking nikmatnya membaca, beliau duduk di tangga ya, atau membaca sambil di tangga itu bisa sampai 3 jam di tangga nggak kerasa. Saking nikmatnya. Ya. Baik. Dan beliau biasa mencatat sehari sampai 12 jam beliau mencatat, membahas tentang ilmu gitu, nggak terasa. Saking nikmatnya, ya. Gitu.
Tapi kalau orang nggak punya rasa nikmat, ya mana tahan baca setengah jam, jangan kan setengah jam, baru baca sebentar tuh kitabnya tebel amat dah. Kapan nih selesainya gitu? Kan gitu. Terasa nggak nikmat kan gitu. Kenapa? Karena itu tadi, karena dia nggak merasa itu sebuah kenikmatan. Sementara bagi sebagian orang yang merasa belajar adalah nikmat, ini nikmat sekali. Ya, orang belajar, terutama belajar adab, kata Imam Syafi'i. Kemudian setelah itu Imam Syafi'i ditanya lagi, wa kaifa talabuka lahu? Lalu bagaimana metode Anda dalam belajar? Lalu bagaimana metode Anda dalam memahami adab? Ya. Bagaimana metode Anda dalam belajar memahami adab? Nih, penting buat kita ya, biar kita belajar cepat paham. Ini kan sering dikeluhkan oleh kita ya, Ustadz saya ngaji kok nggak paham-paham. Nah ini, dengerin nasihat Imam Syafi'i. Supaya kita ngaji itu cepat paham, pakai metodenya Imam Syafi'i ini. Apa kata Imam Syafi'i? Talabal mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghairuh. Cara saya dalam belajar adab biar paham, biar terasa nikmat, belajarlah seperti kondisi seorang wanita yang dia sedang mencari anak satu-satunya yang hilang. Paham? Wanita yang, atau seorang ibu yang sedang mencari anak semata wayangnya yang hilang. Gitu. Jadi antum belajar ilmu seperti antum cari sesuatu yang berharga milik antum yang hilang. Contoh, ya mudah-mudahan ini nggak terjadi, tapi sekedar contoh. Antum misalkan kehilangan mobil mewah antum, kira-kira antum biarin nggak? Aduh nih ya nggak usah dicari, ntar beli lagi gitu. Nggak cari, walaupun sampai lapor ke polisi, walaupun antum harus mengeluarkan uang nggak sedikit, yang penting mobil mewah antum balik. Nah seperti itu cara antum kalau mau belajar ilmu. Kenapa orang sering ngeluh, Ustaz saya belajar bahasa Arab kok nggak paham-paham? Sebab antum merasa nggak butuh dengan bahasa Arab. Coba kalau antum belajar bahasa Arab seperti antum mencari barang antum hilang, butuh antum dengan bahasa Arab, harus bisa misalkan. Makanya ada sebagian orang kadang curhat begini, Ustaz kok kenapa saya belajar bahasa Inggris gampang, belajar bahasa Arab kok susah? Jawabannya apa kira-kira? Antum ketika belajar bahasa Inggris, antum merasa memang lagi butuh. Kenapa? Pekerjaan antum menuntut antum mesti bisa bahasa Inggris. Akhirnya antum bisa nggak bahasa Inggris? Gampang, mudah. Coba ketika antum belajar bahasa Arab, punya prinsip begitu, bahwa apa? Saya harus bisa bahasa Arab. Dimotivasi gimana caranya? Apa kira-kira motivasi yang membuat antum itu belajar bahasa Arab jadi antusias? Apa kira-kira ya? Oh mungkin supaya saya bisa ngajarin anak saya, atau supaya saya bisa ini itu, oh supaya saya bisa cepat membaca kitab gundul, atau apa? Cari motivasi itu supaya antum bisa cepat bisa bahasa Arab. Seperti tadi, antum bisa bahasa Inggris karena tuntutan pekerjaan, begitu. Ya kalau ini antum tuntutannya apa? Tuntutannya akhirat, kan seperti itu. Nah sama, ketika kita belajar adab, kita ini harus belajar sungguh-sungguh, ya, seolah-olah kita lagi mencari sesuatu dari kita yang hilang, gitu loh. Coba, seorang ibu itu kan tenaganya lemah ya, nah, seperti seorang bapak. Seorang ibu itu tenaganya lemah. Yang kedua, sudah lemah, dia kehilangan anaknya. Anak yang sangat dia sayangi. Kalau bapak kehilangan anak, sedih, tapi ibu lebih sedih lagi, sebab bapak nggak ngelahirin, bapak yang ngerjain, tapi ibu yang ngelahirin, kan gitu. Nah, ibu lebih sedih. Coba deh ketika ada anak meninggal ya bapak ya dia sedih tapi berusaha menutupi, ya enggak? Berusaha menutupi, bisa lah laki-laki seperti itu. Tapi kalau perempuan susah, ya dia yang melahirkan masalahnya. Kemudian yang ketiga ditambah lagi itu anak semata wayang. Coba gimana coba nyarinya? Sudah wanita, ya dia lemah nggak seperti laki-laki kan? Kemudian itu anak dia kehilangan, kemudian anak yang dia kehilangan itu anak semata wayang. Coba bayangkan bagaimana susahnya, ya kan? Nah dia akan nyari dengan susah payah kan gitu.
Nah, seperti itu pula cara kita belajar adab supaya cepat faham. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja. Kita jelaskan sedikit tadi ya tentang bagaimana pengalaman para ulama dalam belajar adab sehingga mereka menjadi ulama hebat. Ya, selevel Imam Syafi'i, karena belajar adabnya baik, maka adabnya Imam Syafi'i bagus. Ya, coba ketika terjadi khilaf, Imam Syafi'i faham tentang adab khilaf. Nah, ini semakin pernah ditanyakan ya. Banyak orang sudah berilmu kok malah giliran menghadapi masalah perselisihan pendapat saling menjatuhkan antara tulabul ilmi, antara para ustadz dan seterusnya. Padahal sudah belajar. Nah, ini karena nggak ada adab. Inilah kesalahan karena dulu tidak belajar adab. Coba kalau kayak Imam Syafi'i sudah belajar adab, masya Allah ya. Ya. Imam Syafi'i ketika khilaf dengan Yunus As-Sodafi, maka didatangi Yunus. Imam Syafi'i yang datangi loh ya, bukan Yunusnya. Lihat adabnya luar biasa. Padahal beliau lebih alim, tapi beliau datang dulu. Setelah itu Imam Syafi'i mengatakan kepada Yunus As-Sodafi, ala nasluhu an nakuna ikhwanan wa illam nattafi' ala masalah. Wahai Yunus, bisakah kita tetap bersaudara walaupun kita tidak sepakat dalam banyak hal? Ya, dalam banyak permasalahan kita nggak sepakat. Dalam masalah fikih kita mungkin berbeda pendapat, tetap kita bersaudara sama Muslim. Ini pula yang kita katakan kepada saudara-saudara kita yang lain. Selagi dia masih Muslim, meskipun dia terkadang ada kekeliruan dan kesalahan, tetap kita katakan kepada mereka kita bersaudara. Dalam artian kita bersaudara Muslim ya. Walaupun kita berbeda dalam banyak hal, ya. Berbeda dalam banyak hal. Tidak hanya mungkin dalam masalah fikih, tapi mungkin juga dalam masalah akidah. Tetap saudara kita. Cuma bukan berarti berbeda pendapat nggak menasehati. Jelas? Makanya ormas-ormas Islam yang dia Muslim yang ada di Indonesia, mereka semua saudara kita semuanya. Ya, dengan kekurangan mereka yang ada, mereka semua saudara kita Muslim. Jelas? Ya. Kecuali kalau memang yang sudah keluar jauh, yang melenceng dari ahlu sunnah seperti Syiah Rafidhah, ya, memang sudah jauh. Tapi saudara-saudara kita yang lain, mereka memang satu sisi ada sisi kekeliruannya, tapi sisi sunnahnya juga banyak. Sisi sunnahnya juga banyak. Jadi mereka masih saudara kita yang harus tetap kita menggalang ukhuwah dengan mereka. Tapi menggalang ukhuwah juga tetap di atas saling nasihat menasihati, tetap. Ya, jadi seperti itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak boleh saudara kita sama Muslim kemudian kita sikapi seperti orang kafir, ya. Ketemu nggak mengucapkan salam, kemudian dan seterusnya lah. Nah, ini enggak seperti itu jamaah sekalian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Apalagi sama-sama orang-orang yang sudah ngaji sunnah ya. Sampai kapan mau debat terus, ya? Nanti ini selesai masalah corona ya, sebelumnya corona debat terus masalah corona nggak ada habis-habisnya. Ya, dalam masalah fikihnya kaitannya dengan corona maupun sholatnya dan seterusnya. Nanti musim pemilu debat lagi masalah pemilu, ya. Nanti pindah lagi ke masalah muamalah, debat lagi masalah muamalah ini muamalah itu gara-gara berbeda satu pendapat dengan yang lain, ya. Nanti datang lagi apa lagi masalah apa lagi, debat lagi panas lagi. Habis sosmed, habis waktu kita di sosmed hanya untuk debat panas. Padahal waktu kita sangat berharga, kita punya keluarga, kita punya pekerjaan, masa sih harus terbengkalai hanya untuk debat? Padahal debat itu memakan energi antum. Ya, ketika berdebat dengan orang, ya sampai kapan kita energi kita termakan? Ya, hanya karena berdebat satu masalah dengan masalah lain yang tidak ada ujungnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya, fadhal jemaah sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, kita gunakan waktu sisanya untuk tanya jawab biar lebih banyak ya. Ya. Iya, silakan. Kan lebih enak nanya langsung ya, daripada nanti nanya lewat WA, jawabannya singkat-singkat kan. Ustadznya jawab singkat-singkat misalkan. Ya ini dikasih nanya langsung kan, fadhal. Nah, lebih jelas insyaallah jawabannya. Ya, fadhal. Iya.
Bagaimana sikap kita terhadap guru kita ketika beliau misalkan, ya, apakah kita tetap belajar dari beliau, mengambil sebagian ilmu beliau, atau kita tinggalkan total? Ya. Baik, pertanyaan saya adalah, ini pertanyaan di atas pertanyaan. Kesalahan manhaj itu bagaimana maksudnya? Yang seperti apa kesalahan manhajnya sehingga kita tidak perlu mengambil ilmu dari beliau? Karena ini sering orang pakai kata manhaj tapi global. Manhaj kan luas. Manhaj ini dalam hal apa? Akidah kah, fikih kah, akhlak kah, suluk kah, ibadah kah? Kan ini semuanya kan manhaj. Manhaj kan kita beragama, cara kita beragama itu namanya apa? Manhaj. Nah, cara beragama kan luas. Maksudnya dalam hal apa? Akidah kah, agama kah, atau akhlak? Karena akhlak manhaj juga. Manhaj juga akhlak, sama. Karena manhaj kan luas cangkupannya. Makanya orang sering bilang, dia ada kekeliruan di hal manhaj. Saya tanyakan, di manhaj yang mana? Di akidah kah? Di ibadah kah? Atau di akhlak? Kalau misalkan Ustadz ada kekurangan di akhlak beliau, misalkan beliau secara akhlak misalkan agak-agak kurang beradab ini Ustaz, ya sabar. Makanya Imam Syafi'i pernah menasihatkan, isbir ala murril jafa min muallim. Sabarlah engkau dari sikap keras atau kurang beradab. Misalkan ada ustadznya yang dia kurang beradab di satu sisi, ya sabar tetap, biar antum bisa tetap dapat ilmunya. Ya. Fa inna rusubal ilmi fi nafarati. Karena kalau kau lari dari dia, kau tak lagi dapat ilmu dari dia. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa man lam yaduk murrat ta'allumi sa'a, siapa yang enggak mau sabar belajar dalam hal kepahitan walaupun hanya sebentar, ada dia merasakan kepahitan belajar ilmu syar'i, enggak mau sabar, apa akibatnya? Tadarra'a dzullal jahli tula hayatih, maka dia akan terus jahil sepanjang hidupnya. Nah, ini kalau akhlak, ya, sabarlah sebentar, ya. Kecuali mungkin ada beberapa hal yang mungkin dia sudah sangat fatal, ya, misalkan udah kebiasaannya berdusta. Nah, ini mungkin ketika itu kita tidak mengambil ilmu dari dia, ya, karena sering dusta, ya. Ya, tapi dustanya juga perlu dirinci dalam hal apa gitu, ya, dia berdusta dan apakah memang sering berdusta atau gimana. Nah, ini nanti kasusnya beda lagi. Nah, ini dalam hal akhlak. Kalau dalam hal akidah, nah dilihat di sisi mana dia punya kekeliruan. Suatu saat dia keliru jelasin akidah. Kalau keliru jelasin akidah atau karena keceplosan ngomong, coba kasih udzur. Ya, mungkin dia belum murojaah misalkan. Kita ambil contoh, ya, beberapa ustadz terkadang ketika ceramah, ada ceramahnya yang kepleset, ya, menjelaskan masalah akidah dan dia keliru, ya. Tapi setelah itu dia rujuk, ya itu wajar, sudah, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya nggak masalah. Namanya juga kadang-kadang seorang kan kita harus kasih udzur, ya, kepada saudara kita. Mungkin dia kurang murojaah atau mungkin lagi terlalu capek pas jawab pertanyaan, tiba-tiba dia salah jawab, kan itu mungkin yang seperti itu. Sehingga kesalahan yang semacam ini meskipun masuk dalam ranah manhaj, ya tidak langsung kita tinggalkan ilmunya. Jelas? Nah, sekarang dalam hal apa lagi? Misalkan ustadz dia berpemahaman misalkan menolak sifat-sifat Allah. Nah, pemahamannya Mu'tazilah. Nah, baru ketika itu kita jauhi, tidak belajar dari dia. Kenapa? Pemahamannya Mu'tazilah, tidak mengakui adanya azab kubur misalkan. Kemudian apa lagi? Al-Quran adalah makhluk misal. Udah, jangan ambil ilmu dari dia, ya. Seperti ahli-ahli bid'ah zaman dulu yang ditahdzir oleh para salaf kita, ya, macam Jahm bin Safwan, Ja'ad bin Dirham, kemudian Ahmad bin Abi Du'ad dan seterusnya, ya. Baik, Bishr al-Mirisi, ya. Ini ditahdzir oleh para ulama, jangan ngambil ilmu dari mereka. Kenapa? Kesesatannya sudah nggak wajar, gitu kan? Tapi terkadang ada sebagian ulama kita juga jatuh ke dalam kekeliruan tapi tidak fatal. Contoh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Nawawi, ya. Bahkan penulis kitab Tadhkiratus Sami sendiri, Imam Badruddin Ibnu Jamah, terkadang terjatuh dalam masalah bab asma wa sifat. Keliru tapi enggak fatal. Artinya jatuh ke dalam sebagian takwil seperti takwilnya orang Asy'ariyah. Tapi sekarang kita masih belajar enggak? Pakai nggak kitabnya Ibnu Jamah? Pakai, walaupun beliau kata Al-Hafidz Az-Zahabi
memiliki pemahaman Asy'ari dalam sebagian masalah. Tapi ambil nggak kita ilmunya? Kita ambil. Cuman masalahnya, ada nggak orang sekarang yang berpemahaman Asy'ari ilmunya seperti Ibnu Jamaah? Ya kalau masih ada yang lebih baik, prinsip kita belajar sama yang lebih baik. Ya kalau ada Ibnu Jamaah hidup di masa kita, ya pasti kita ambil ilmunya, kan gitu. Cuman masalahnya banyak orang sekarang, ya ketika berpemahaman melenceng dalam akidah asma wa sifat, masih ada ustadz lain yang lebih baik. Nah itu kita beralih kepada yang lebih baik, kan gitu. Paham sampai sini maksud saya ya? Nah jadi seperti itu. Jadi dilihat nanti kekeliruan manhajnya itu dalam hal apa, dan apakah ada ustadz lain yang sudah bisa menggantikan atau belum. Kalau sudah ada ustadz lain yang bisa menggantikan, kita mencari yang lebih baik. Tapi kalau belum ada ustadz ya, tapi kita butuh ilmu fikihnya dia, ilmu warisnya, karena dia memang pakarnya di bidang fikih dan waris misalkan. Nah ketika itu boleh kita masih mengambil ilmu dari dia. Jelas karena kita masih membutuhkan. Belum ada juga pengganti yang lebih baik. Paham maksud saya ya? Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada lagi? Nah, tafadhal. Nyambung lagi terkait ini Ustaz, mazhabnya Ibnu Hazm. Iya. Nah, itu beliau kan mazhabnya zahiri Ustaz ya. Dalam sebagian akidah mungkin beliau menyelisih. Iya. Dan sebagian ulama juga tidak memasukkan beliau dalam ulama Ahlussunnah. Iya, jadi masalah Ibnu Hazm ini seperti ulama-ulama lain. Ibnu Hazm juga seperti ulama-ulama lain yang terjatuh ke dalam kekeliruan. Bahkan beliau jatuh ke dalam permasalahan yang sangat pelik, yaitu akidah. Beliau banyak mentakwilkan sifat-sifat Allah. Ya. Baik. Dan menolak beberapa sifat-sifat Allah dan mentakwil dengan takwil-takwil yang tidak benar. Tapi kita katakan Ibnu Hazm tetap faqih, dia fuqaha. Kenapa? Diakui atau enggak Ibnu Hazm memang pakar di bidang fikih. Kalau kita belum baca kitab beliau Al-Muhalla, kemudian juga kitab-kitab beliau yang lain, kita nggak paham keilmuan Ibnu Hazm. Tapi setelah kita baca kitab-kitab beliau, beliau alim di bidang fikih. Walaupun juga di permasalahan fikih ada pendapat beliau yang syad, yang ganjil. Tetap namanya fuqaha pasti ada pendapat-pendapat syadnya. Nah, itu nggak kita ambil ya. Siapapun fuqaha itu ada pendapat syadnya. Ya. Baik, pada intinya beliau faqih di bidang fikih, memang faqih beliau. Ya. Dan beliau memang pakar di bidang itu. Dan di bidang hadis juga beliau pakar, ya. Hanya saja ya, memang beliau keliru di banyak permasalahan asma wa sifat, ya, kekeliruan karena beliau memiliki pemahaman Mu'tazilah atau Jahmiyah, ya. Sehingga di sini para ulama sudah mengingatkan hal itu. Nah, sekarang apakah kita keluarkan beliau dari Ahlus Sunnah? Ini perhatikan dulu. Ada kaidah ikhrajun nas minas sunnati, ya, ikhrajun nas minas sunnati syadid. Mengeluarkan manusia dari sunnah itu perkara yang berat. Betul, ada kekeliruan Ibnu Hazm, tapi jasa Ibnu Hazm banyak enggak? Banyak. Dan kebaikan beliau lebih banyak daripada keburukan-keburukan beliau. Dari sini para ulama memberikan uzur, barangkali ilmu belum sampai kepada Ibnu Hazm, hujah belum tegak kepada Ibnu Hazm. Ketika itu tidak boleh sembarangan kita mengeluarkan beliau dari sunnah. Lagian mengeluarkan seorang dari sunnah itu bukan tugas kita para thalabul ilmi, tapi para ulama yang berhak mengatakan seperti itu, bukan kita. Nah, tapi kita melihat penjelasan para ulama tentang Ibnu Hazm, jasa-jasa beliau banyak. Maka seperti kaidah dalam hadis, idza balaghal ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Kalau air itu sudah sampai 2 qullah, maka tidak akan mudah untuk ternajisi, ternodai dengan najis. Ya. Artinya kalau jasa seorang banyak, apalagi dia lautan ilmu, kekeliruan beliau, kekeliruan yang ada pada beliau tidak membahayakan. Kenapa? Kebaikannya jauh lebih banyak. Kebaikannya apa? Jauh lebih banyak. Walaupun tetap kekeliruannya dijelaskan dan itu tugas ulama, ya. Tapi untuk mengeluarkan seorang dari sunnah itu tidak mudah. Sehingga beliau juga banyak menulis kitab-kitab tentang masalah akidah dan itu manfaat. Seperti Al-Fisal fil Milal wan Nihal, beliau menjelaskan tentang kelompok-kelompok sesat, ya. Itu buku juga bagus. Sehingga kesimpulannya bahwa Ibnu Hazm tetap ahlu sunnah, ya, dengan kekeliruan-kekeliruan beliau yang ada.
Karena kita berikan uzur barangkali apa? Belum sampai hujjah kepada beliau dalam masalah-masalah asma wa sifat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jelas sampai sini? Satu lagi nggak apa-apa ya. Sampai setengah 12. Silakan. Nah, fadhal. Nah. Sebagian anak dengar beliau di masalah musik ya Ustaz ya. Apa namanya? Dalam hadis ada perselisihan di sana. Sebagian ulama Ibnu Hazm ini mengatakan bahwa musik itu halal. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan bahwa musik itu jelas haram. Dari keempat imam aja mengatakan bahwa musik itu haram. Namun menjawabnya Ustaz. Baik, tentang masalah musik ini sudah dijelaskan secara detail oleh Syekh Al-Albani di kitab beliau Tahrim Alatit Torb karya Syekh Al-Albani ya. Yang mana inti dari masalah musik ini adalah hadis Nabi. Hadis Nabi yang dibawakan oleh Imam Bukhari, dan Bukhari membawakan riwayat ini secara mu'allaq. Mu'allaq ini tidak disebutkan sanadnya ya. Tapi di riwayat lain ya ada riwayat ini yang disebutkan sanadnya. Jadi terkadang Bukhari itu nggak menyebutkan sanad untuk menyingkat, tapi di sisi lain beliau terkadang menyebutkan sanad. Sehingga dari sini sebagian ulama salah paham, seperti Ibnu Hazm salah paham, mengira bahwa hadis ini nggak ada sanad sehingga beliau lemahkan saja. Nah, ini salah satu kekeliruannya Ibnu Hazm di situ. Tapi ingat, kekeliruan Ibnu Hazm itu nggak disengaja. Itu memang sebatas ilmu beliau, jelas. Taunya ini hadis mu'allaq, nggak ada sanad, berarti nggak sahih. Padahal Bukhari ketika nggak mencantumkan sanad di kitab sahihnya, ingat ini kitab sahih bukan Adabul Mufrad, beda. Adabul Mufrad itu syarat-syarat hadis yang dimasukkan ke situ nggak seketat hadis yang dimasukkan di mana? Sahih Bukhari. Walaupun sama-sama kitabnya Imam Bukhari. Demikian juga beliau punya kitab tarikh, ya, at-tarikh gitu ya. Nah, itu juga ada hadis-hadis tapi nggak seketat sanadnya seperti beliau cantumkan di kitab sahih. Ya. Sehingga di sini itu yang kurang dipahami oleh Ibnu Hazm di situ. Padahal Al-Bukhari ketika mencantumkan hadis mu'allaq ya tanpa sanad, itu berarti beliau hanya nyingket tapi sanadnya disebutkan di tempat lain gitu loh. Nah, di situ sebagian salah paham seperti Ibnu Hazm sehingga mengatakan hadis ini lemah. Ya, hadis yang menyebutkan apa? La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamru wal ma'azif ya. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan kemaluan atau zina, kemudian sutra, khamr dan alat-alat musik. Jadi yang dilakukan Ibnu Hazm itu bukan menghalalkan tapi keliru dalam memahami apa? Hadis. Berarti ini masuk ke dalam ranah takwil. Jadi bukan karena hawa nafsu, bukan karena Ibnu Hazm ini suka bermusik-musik ria, penggemar musik atau musik mania sehingga apa? Menolak hadis musik, bukan. Beda dengan orang sekarang. Dia membenarkan musik karena apa? Belum bisa move on dari musiknya, atau dia punya penghasilan dari musik, jadi susah bilang musik haram. Lagi gimana mau bilang musik haram mau penghasilannya dari musik? Berarti kan beda sama Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini karena apa? Kekeliruan ilmiah. Kalau ini karena hawa nafsu. Jadi beda. Sebagian orang yang pakai Ibnu Hazm sebagai tameng, ya nggak bisa. Ibnu Hazm itu bukan penggemar musik. Beliau hanya keliru memahami hadis Bukhari tadi. Sementara banyak dari orang-orang yang membolehkan musik itu karena hawa nafsu saja. Jadi di sini jemaah sekalian ini sudah dijelaskan panjang lebar oleh Imam Syekh Al-Albani dalam Tahrim Alatit Torb, yang kesimpulannya hadis tersebut adalah hadis yang sahih, hadis yang menjelaskan tentang apa? Tentang musik ya. Karena sanad hadisnya pun sahih, apalagi pengharamannya disandingkan dengan khamr, disandingkan dengan zina, ya, disandingkan dengan sutra bagi laki-laki, ya. Baik, maka ketika seorang mengatakan bahwa musik ini halal, tentu dia menyelisih apa? Hadis tadi. Ya, dan tentu dia apa? Tentu dia menyelisih apa? Menyelisihi ijma' para ulama, ya. Dan menyelisih ijma' para ulama, kalau selevel Ibnu Hazm para ulama memberikan uzur karena beliau murni karena kekeliruan. Jelas bukan karena hawa nafsu.
Beda dengan orang-orang yang membolehkan musik karena hawa nafsunya. Kalau beliau murni. Saya tanya, apa Ibnu Hazm punya penghasilan dari alat musik? Saya tanya, nggak ada. Ibnu Hazm nggak punya penghasilan dari alat musik, ya? Atau beliau punya hasil karya lagu kemudian menghasilkan duit? Enggak. Beda dengan orang sekarang, ya. Banyak dia menghasilkan karya seni musik kemudian dapat penghasilan dari musik. Kalau kita lihat para sahabat pun menjelaskan tentang haramnya lagu dan musik ini, ya. Bedakan antara nasyid dengan lagu, ya. Nasyid ini seorang bersyair, ada senandungnya tapi nggak ada alat musik. Tujuannya untuk menyemangati seorang ketika jihad atau ketika safar biar nggak terlalu capek. Antum sambil nyetir, sambil apa? Sambil bernasyid, ya, mendendangkan sebuah sebuah syair gitu ya, atau kata-kata yang sifatnya menghibur, nggak ada kata-kata jorok atau kata-kata berbau porno, ya. Murni untuk menghibur supaya tambah semangat, nggak ngantuk, itu boleh. Para sahabat biasa bersyair, nggak masalah. Walaupun agak kayak lagu sedikit, tapi nggak ada musiknya. Jelas? Ini nasyid, nggak masalah nasyid. Tapi ini musik ini disertai dengan alat, ya. Alatnya macam-macam lagi. Sekarang saya tanya, alat musik di masa Ibnu Hazm dengan sekarang lebih macam-macam mana? Nah, pertanyaan saya, kalau Ibnu Hazm hidup di masa sekarang, ngelihat alat musik kayak sekarang, ya, apalagi yang nyanyi sambil buka aurat, ya, apalagi isi lagunya jorok, ya, mengarah kepada perzinaan. Kira-kira Ibnu Hazm bakal berubah pikiran nggak kalau lihat musik kayak sekarang? Wallah alam, kalau hidup di masa sekarang sepertinya Ibnu Hazm itu bakal berubah pikiran. Ini udah nggak beres ini musik-musiknya ini. Iya nggak? Iya. Taib. Maka di sini Abdullah bin Umar juga, beliau pernah melewati orang-orang yang sedang menendangkan musik, ya, maka beliau menutup telinganya, ya. Nah, ini contoh, dan ini pengamalan para salaf. Jadi kalau kemarin ada santri tutup telinga karena apa? Karena untuk menjaga hafalan Quran, memang ada sahabat yang melakukan, sahabat yang melakukan, nggak perlu aneh, ya. Sebab pertanyaannya, siapa sih yang memviralkan? Ini orang-orang yang fobia terhadap Islam yang memviralkan. Dibilang lebay lah, dibilang ini itu, ya. Iya, orang yang memviralkan orang yang Islamofobia. Ya, kalau kita yang menganggap wajar, ya memang harus begitu, ya. Nah, masih syukur anak-anak ini nggak protes matiin musik, dia cuma apa? Tutup telinga. Berarti kan masih menghormati orang yang dengerin musik, kan gitu. Subhanallah. Ya, orang kadang begitu. Nah, Islamofobia dia. Ya, dengan cara seperti itu nyebarin hal-hal yang nggak jelas. Baik. Jadi ini jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, dan keharaman ini juga disepakati oleh para fuqaha. Coba lihat di kitab-kitab mazhab Syafi'i, ya. Bahkan yang simpel saja kitab mazhab Syafi'i yang sering dipakai di Indonesia seperti Kifayatul Akhyar kayak Taqiyuddin Al-Hisni, ya. Di situ kan beliau menjelaskan tentang haramnya jual beli alat musik. Bahkan kalau alat musik dirusak nggak mengganti. Ini kata beliau, ya, bukan saya ngomong. Ya, Taqiyuddin Al-Hisni, ya. Maknanya kalau nggak beli jual beli, ya berarti haram memanfaatnya, kan gitu. Nah, itu maknanya. Cuman banyak orang kemudian ketika bermadhab Syafi'i berubah jadi madhab Ibnu Hazm. Loh, kok bisa? Katanya madhabnya Syafi'i, tiba-tiba masalah musik, gue pilih Ibnu Hazm aja lah itu. Mana ini seperti ini? Nah, kelihatan sekali kalau itu bukan ilmiah tapi karena nafsu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.